Di dalam peringatan Jumat Agung ini, gereja kita tetap berkomitmen untuk melanjutkan eksposisi Injil Markus. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya kalian pun sudah tahu makna Jumat Agung, dan mungkin sedikit banyaknya sudah bosan dengar itu, ya kan ya? Disalib, penyaliban Pontius Pilatus, itu mulu ya. Dan juga di YouTube gereja kita sudah pernah menyediakan 10 seri Paskah mulai dari Jumat Agung, jadi bisa ditonton. Bukan berarti kita tidak mengkhotbahkan tentang penyaliban Yesus, tapi kita ingin terus melanjutkan visi gereja kita untuk eksposisi Injil Markus. Oke. Nanti kita akan bahas kaitannya juga dengan Jumat Agung. Minggu lalu hambanya Pak Melki sudah melanjutkan dari ayat 18 sampai 23 tentang hal berkuasa. Ya, teman-teman harus ingat dan harus terus mengikuti Injil Markus kita yang sudah di pasal 2, di mana kemarin mereka berdebat ahli Taurat dan Yesus tentang dia tidak puasa bersama murid-muridnya, sedangkan orang Farisi dan murid Yohanes Pembaptis puasa. Dan hari ini perseteruan mereka berlanjut. Ya, kalau minggu lalu soal berpuasa, di mana Yesus mengatakan dialah anggur baru, dialah tambalan yang baru, dan dia menerobos ajaran Yahudi yang penuh dengan agama kemunafikan. Hari ini kita lanjutkan dari ayat 23 sampai 28. Mari buka kitab kita dari Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28 yang akan kita gali pada sore hari ini di Jumat Agung. Apa judul perikopnya? Oke, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Injil ini juga ditulis di Injil Matius dan juga di Lukas. Mari kita lihat dulu konteksnya dengan membaca ayat 23. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Saya suka dengan Matius yang mengatakan begini. Sama, ini kisahnya sama di Matius 12. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Garis bawah yang pertama, hari Sabat. Teman-teman sekalian, bagi orang Yahudi, Sabat itu sangat sakral. Nggak boleh main-main. Ya, hari Sabat dimulai dari terbenamnya matahari pada hari Jumat sampai terbenamnya matahari pada hari Sabtu. Nah, itu perhitungan hari Sabat. Kalau matahari sudah terbenam pada hari Jumat, maka sudah memasuki hari Sabat. Dan hari Sabat juga dicatat dalam perintah keempat, dalam 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa. Dalam tulisan sejarawan Yahudi, hari Sabat itu bukan berarti tidak boleh melakukan apa-apa, tapi mereka tambahi bahwa manusia, hewan, tumbuhan pun tidak boleh melakukan apa-apa. Mengerikan, ya. Memang Allah mengatakan kepada Musa bahwa harus beristirahat, jangan melakukan pekerjaan apapun. Tapi ahli Taurat dan Farisi menafsirkan hari Sabat dengan sangat ekstrim. Oke? Nanti kita lihat apa keekstriman dari Sabat yang mereka catat dalam literatur Yahudi. Pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Pertanyaannya, boleh nggak berjalan di hari Sabat? Nah, ini yang harus kita kritisi ya. Gak boleh berjalan jauh dari Sabat. Nanti kita lihat lebih dalam. Oke? Tidak boleh berjalan jauh pada hari Sabat. Tapi yang dikritisi oleh ahli Taurat dan Farisi apa? Sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Pertanyaannya, boleh nggak memetik bulir gandum? Boleh. Ada ayatnya, ya. Ayatnya di Ulangan 23-25. Saya bacakan ya. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tangan. Boleh loh, padahal. Boleh. Tapi karena hari Sabat, Farisi nggak terima. Orang Farisi nggak terima. Kenapa nggak terima? Nah, ini dia literatur mereka. Di dalam literatur Yahudi namanya Mishnah. Ya, itu catatan orang-orang Yahudi. Mereka menafsirkan pada hari Sabat ada 39 pekerjaan yang nggak boleh dilakukan. Saya nggak akan sebut semuanya lah, kebanyakan. Ada 39 pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Membaca nggak boleh, berburu nggak boleh, melonggarkan simpul nggak boleh, menjahit nggak boleh, menulis lebih dari 1 huruf nggak boleh. Melarang menggendong anak-anak, memberikan bantuan melahirkan hewan nggak boleh, mengambil hewan yang jatuh ke lubang pun nggak boleh. Ngeri sekali kan? Nggak boleh semuanya. Makanya ketika dilihat di petik bulir gandum sama murid, bagi orang Farisi yang punya aturan Sabat itu sama dengan menuai. Padahal boleh memetik di hukum Taurat, tapi bagi mereka itu sudah menuai, karena menuai nggak boleh dalam Sabat ya.
Kita lihat apa respon orang Farisi ketika murid-murid memetik bulir gandum. Yuk, ayat 24 kita baca. 1-2 ya. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Kalau hari Minggu lalu hambanya Pak Melki bercerita tentang puasa. Kenapa murid-murid tidak puasa? Sekarang ini pertentangan mereka adalah tidak mengkuduskan hari Sabat. Kata lihat itu bermaksud orang Farisi mengajukan tuduhan kepada Yesus dan murid-murid. Seakan-akan orang Farisi bilang, lihat tuh, itu orang yang kalian ikuti selama ini berjalan. Lihat tuh, dia telah melanggar hari Sabat karena murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Disinilah kemunafikan orang Farisi. Berjalan tadi boleh nggak dari Sabat, berjalan jauh? Ada dua sebenarnya yang dilanggar Yesus sama murid-muridnya, berjalan dan memetik bulir gandum. Walaupun dalam hukum Taurat memetik tidak boleh, diperbolehkan, tapi ikut jalan nggak orang Farisi? Kan ikut ya. Kan kemana Yesus jalan dia ikut. Berarti dia sendiri sudah melanggar aturan Sabat yang dibuatnya. Karena menurut aturan mereka, ahli Taurat dan Farisi, mereka berkata seperti ini: berjalan lebih dari 1999 langkah di hari Sabat tidak diperbolehkan. Jadi kau harus ngitung kalau jalan dari Sabat. Begitu sudah mau ke 2000, stop lah kamu. 1 hari kau berdiri di sini, nggak boleh lagi bergerak. Mengerikan sekali. Tapi mereka mengikuti Yesus juga dengan berjalan, tapi itu mereka nggak singgung. Yang mereka singgung apa? Memetik bulir gandum. Mereka menganggap itu sama saja dengan menuai. Maka Yesus dan murid-muridnya melanggar hari Sabat. Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Padahal boleh. Tapi bagi mereka, murid-murid sudah menuai dan mengambil itu di hari yang terlarang, di hari Sabat. Tapi jalannya nggak dipermasalahkan mereka. Inilah kemunafikan dari orang Farisi. Sekarang kita lihat respon Yesus. Ini menarik. Yuk kita baca ayat 25-nya. 1-2 ya. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan coba garis bawahi jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca. Ini menyindir sekali. Ini menghina. Yesus ini jago ngeledek, ya. Yesus ini jago nyindir orang, terutama orang munafik seperti orang Farisi. Belum pernahkah kamu baca? Aduh, Mak, ini ngeri nih. Teman-teman, bacaan orang Farisi itu perjanjian lama. Kejadian sampai Maleakhi, hafal itu semua. Bahkan mereka yang mentafsir hukum-hukum Taurat itu menjadi hukum-hukum budaya mereka. Jadi ketika Yesus bilang, belum pernahkah kamu baca? Mak, hari ini ngajar nih Yesus nih. Apa yang tidak kita baca di perjanjian lama? Tapi Yesus dengan cermatnya menghina mereka karena mereka tidak mengerti apa makna hari Sabat. Kita lanjut yang kalimatnya. Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka mengikutinya kekurangan dan kelaparannya? Ada yang buka pakai Alkitab atau pakai handphone semua? Nggak tahu kalian jadinya footnote-nya di mana kan? Ada footnote-nya, itu diambil dari kisah mana? Nah, ini yang bahaya kalau buka dari handphone kan? Yesus sedang ngomong apa ini? Kok dibawanya ke Daud? Kalau di Alkitab ada itu footnote-nya. Kisah yang diambil Yesus ini dari 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6. Saya harap teman-teman boleh sedikit balik ke 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6, ditandain saja ya, sekaligus dicatat. Karena ini referensi yang diambil Yesus. Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Nah, saya ceritakan. Itu di 1 Samuel 21, itu ketika Daud di Nok. Dia dikejar-kejar Saul mau dibunuh, ya. Karena kita tahu iri hati kan kepada Daud. Daud bersama pengikut-pengikutnya tiba di rumah Allah yang kalau dalam perjanjian lama dulu masih kemah pertemuan. Nah, di situ ada imam. Daud ini kelaparan. Bagi dulu roti. Lapar kali aku sama anak buahku. Datang imam ini, nama imamnya Ahimelek. Nanti kalian buka ayat 1-nya saja. 1 Samuel 21 ayat 1. Nama imamnya Ahimelek. Tidak ada roti, tapi ada roti sajian, roti kudus yang dipersembahkan kepada Allah. Ya, ada 12 roti yang dipersembahkan kepada Allah Yahweh, itu mewakili 12 suku Israel. Jadi begini tuh, 12 roti diletakkan di meja ini, meja emas, tabernakel, dipersembahkan kepada Allah sebagai perwakilan 12 suku Israel menyembah Allah. Setiap minggu rotinya akan dibawa lagi, diganti yang baru, yang panas. Sisa roti yang 1 minggu itu dimakan oleh imam. Gak boleh di luar imam
roti itu. Tapi nanti kita lihat ayat berikutnya, Ahimelek, imam pada zaman itu, memberikan roti itu kepada Daud dan pengikutnya. Salah nggak itu? Salah. Sesuai hukum Taurat itu berbahaya loh. Karena yang boleh makan roti itu hanya imam. Tapi Daud kelaparan dan dia meminta kepada imam Ahimelek. Nah, ini yang dimaksudkan di ayat yang kita baca tadi. Belum pernahkah kamu baca? Waduh, sudah pastilah mereka pernah baca ya. Tapi mereka tidak mengerti maksud kisah itu. Belum pernahkah kamu baca pengalaman Daud ketika ia dan mereka mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Nah, ini kelanjutannya ayat 26 ya. Kita baca ayat 26. 1, 2 ya. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Ada satu teks yang membingungkan, yaitu ke dalam rumah Allah waktu Abiatar. Kalau teman-teman lihat teksnya itu bukan Abiatar, Ahimelek, ya, Ahimelek. Kenapa Markus mengambil Abiatar? Jawabannya hanya simpel, karena kemungkinan besar Abiatar, yaitu anak Ahimelek, adalah imam yang paling panjang periodenya pada zaman itu. Matius, Lukas tidak mencantumkan nama pada waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar. Mereka hanya menulis bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, lalu memberikan roti sajian itu kepada Daud. Nanti baca di 1 Samuel 21 ya, ayat 1. Saya bacakan ya. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, bukan Abiatar, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada yang bersama dengan engkau? Padahal nanti Daud ada banyak di situ ya. Lalu dia meminta roti dan imam Ahimelek memberikan roti itu di ayat 6-nya. 1 Samuel 21 ayat 6. Lalu imam itu memberikan roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya hari itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Imam Ahimelek pada zaman itu sangat bijaksana, dan ingat itu hari Sabat. Makanya Yesus mengutip cerita itu. Sangat bijaksana, dia menganggap upacara seremonial hanyalah seremonial, tapi kehidupan manusia lebih penting. Makanya dikasih. Tapi kita perlu tahu, Yesus mengutip kisah ini bukan ngeles. Itu Daud aja boleh makan roti sajian, ngasih lagi ke murid-muridnya. Aku pun boleh dong meti bulir gandum untuk makan murid-muridku. Bukan itu maksud dia. Dia mengutip Daud karena dia untuk pertama kalinya menyamakan dirinya dengan Daud. Daud, teman-teman, ketika didengar oleh orang Farisi, nggak sembarangan. Daud adalah raja yang disegani, raja yang membuat Israel sangat jaya pada zaman itu. Sampai detik ini Daud menjadi raja yang masih dihormati. Ada juga kuburannya, sehingga Yesus menyamakan dirinya dengan Daud. Itu adalah nubuatan Mesianik. Nah, itu kita perlu tahu ya, bahwa raja yang kalian agung-agungkan Daud saja melakukan itu tidak dihukum Allah. Nggak ada teksnya. Ketika Daud dan makan roti itu sama murid-muridnya, nggak ada dihukum, sama sekali nggak ada dihukum Allah. Dan begitu juga lagi Yesus mengatakan bahwa aku ini lebih besar dari Daud. Yang ada di sini lebih besar dari Daud. Itulah yang dimaksud Yesus, makanya dia mengambil kisah Daud. Ya, dia menunjukkan perbandingan dirinya dengan Daud, sebagaimana dia adalah Mesias keturunan Daud, son of David. Ya, itu dari perjanjian lama bahwa keturunan Mesias adalah dari Daud. Nah, lalu kita lihat kalimat pemungkas dari Yesus ayat 27. Kita lihat ayat 27. 1, 2 ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jumat Agung dia nggak akan absen gereja, karena pasti diajak mamanya, diajak saudaranya, siapapun. Kenapa? Hari raya orang Kristen, hari besar orang Kristen, wajib gereja. Minggu nanti, bukan Paskah maksudku, minggu depan, malas dia. Itu bukan Kristen lahir baru, itu Kristen agama. Nah, itu orang Farisi dan ahli Taurat. Makanya aku gregetan. Dan aku kalau udah buka handphone hari Jumat Agung sama Paskah, aku sebenarnya kesel. Kenapa? Orang Kristen yang nggak pernah bikin status rohani jadi bikin status rohani. Betul kan? Pengen kali ku komen, alah munafik kau. Kalau Happy Sunday tak pernah kau tulis, tapi sok-sok Jumat Agung sekarang kau tulis. Alah. Makanya mau nilai orang Kristen agama dari mana? Lihat hari Jumat Agung, Paskah, Natal, sok sibuk dia bikin status. Tapi ketika hari Minggu biasa, atau ketika dia dalam bekerja setiap Senin sampai Sabtu, tak pernah bikin status rohani. Itu Kristen agama. Hati-hati. Makanya ada kutegur satu teman hari ini. Ketika dia bilang
Bang, aku pengenlah ke gerejamu. Dia udah lama nggak ketemu. Dulu dia pernah ikut pelayanan sama kami sewaktu 1 tahun lalu di tempat lain. Bang, aku pengenlah ke gerejamu pada. Oh, datanglah. Dia ngomongnya kemarin. Hari ini di chatnya. Bang, sorry nggak bisa. Kenapa? Aku bilang, itu saudaraku yang di Bogor ngajak aku gereja sama Jumat Agung. Selama ini kok gereja sama dia? Enggak, Bang. Mereka aja nggak pernah gereja selama ini, Bang. Kan munafik ya. Pasti banyak juga kalian kayak gitu kan? Bukan kalian, maksudnya saudara-saudara kalian banyak gitu. Iyalah, ya udahlah, yakin aja lah. Yang hari Minggu tak pernah gereja, Jumat Agung sok-sok gereja. Iyalah, ya. Oh, tapi di sini rajin sih. Ini luar biasa semua orang. Jangannya. Kalau orang Yahudi fanatik sekali dengan sahabatnya, orang Kristen santai bos, kebablasan nggak usah gereja. Alamak, mengerikan sekali, mengerikan. Kalau sekarang alasannya nggak ke gereja gara-gara corona, Pak, ada corona, kita harus putus rantai corona, Pak, jangan duduk dekat-dekat. Kau ke kantor setiap hari, kantor Pak, munafik kali kau. Ke kantor kau nggak pernah absen, ke gereja kau absen, alasannya sama, corona. Ini berkaitan dengan Jumat Agung. Kenapa kita berani berkorban ke kantor? Karena urusan ini dong, nanti aku nggak digaji dong, iya kan? Kenapa kita berani nggak datang ke gereja padahal sama alasannya corona? Malas aku, karena aku di sana ngasih duit persembahan. Jangan ya, Jumat Agung itu berbicara pengorbanan. Kalau nggak salah si Romi dulu ini, awal-awal pelayanan kami, ada izin nggak tahu si Romi atau enggak. Hujan nih bang, nggak bisa nih ke gereja. Bahasa kuyup aku nanti bang. Ucet langsung. Biar kau bahasa kuyup. Kalau kau sampai rumah Tuhan, Tuhan tetap senang. Iya lah. Jangan hujan dikit nggak ke gereja, demam sedikit nggak ke gereja, flu sedikit nggak ke gereja. Alamak, tapi datang Jumat Agung, baik kali kau Yesus. Tanganmu dipaku, lambungmu ditikam untuk menembus aku. Yesus melihat dari siapa ini? Gak ada pun aku mati untuk kau, kau aja nggak mau berkorban untuk aku. Bisa ya? Makanya kita kan umurnya itu nggak jauh beda kan? Aku 18, kalian kan? Aku gregetan kali lihat anak muda yang malas-malasan. Serius. Aku nggak bisa itu. Gregetan kali. Makanya dari sekarang anak yang masih 1 tahun pun harus dibawa-bawa walaupun dia nggak ngerti. Itu lagi flu itu. Biarin aja. Karena aku pengen menanamkan dari kecil dia harus menjadi anak yang cinta gereja. Itu dia. Ya. Jadi kalau kita udah besar ini pun sikit-sikit, bang aku nggak bisa datang, bang nggak bisa datang, aduh jangan. Makanya bagi pelayan-pelayan kan kita sudah memberikan komitmen ya, harus dihargai komitmen itu. Nah itu dia, jangan kita jadi Kristen KTP, tapi harus jadi Kristen lahir baru. Aku suka sekali bilang bahwa kita takut sekali telat ke bandara, tapi kita nggak takut telat ke gereja. Kita takut sekali telat ke kantor, kita takut sekali telat ke kuliah, tapi kita nggak takut telat ke gereja. Memang kadang kita munafik, pakai P, nggak usah F, munafik, ya, sama Tuhan, ya kan? Oleh karena itu dalam perayaan Jumat Agung ini, yuk kita betul-betul serius untuk berkorban mati-matian untuk Tuhan. Amin. Kita lihat ayat terakhirnya yuk, ayat 28-nya. Apa yang dikatakan Yesus untuk menyempurnakan kalimat? 1, 2 ya. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Luar biasa. Anak manusia teman-teman pasti sudah tahu semua ya. Son of Man, ini kalimat yang paling banyak ditujukan kepada Yesus di Perjanjian Baru. Yang ini dikutip dari Nubuatan Daniel pasal 7 ayat 14. Son of Man, anak manusia, ini selalu mengacu kepada manusiawinya Yesus Kristus. Apa yang dikatakannya? Anak manusia lah Tuhan atas hari Sabat. Garis bawahi kata Tuhan. Terjemahan Yunaninya Kyrios. Tuhan sebenarnya, nggak ada hanya ya. Tuhan, bukan Tuhan, tapi maknanya bisa sama. Menunjukkan apa? Bahwa hari Sabat pun harus tunduk kepada Sang Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang kita balikkan. Yuk kita lihat Alkitab secara keseluruhan. Yesus mau bilang gini sama Farisi yang mengecam mereka memetik bulir. Hei Farisi, supaya kau tahu, anak manusia, dia selalu memakai kata yang tidak secara langsung menunjuk kepada dia. Anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Tahu nggak Yesus mau bilang apa? Kitab Kejadian pasal 2 ayat 3, ketika Allah menguduskan hari Sabat, itu aku yang buat. Gila ya? Gila Yesus ya? Kita sekarang sudah sampai pasal 2, ini pasal 2 terakhir. Minggu kita masuk ke pasal 3. Dari pasal 2 ini aja, kalau teman-teman sudah mengikuti semua yang datang ke gereja ini, udah berapa banyak alasan untuk mengatakan Yesus itu Allah? Banyak sekali. Dia mau bilang sama
Farisi dan ahli Taurat, yang buat hari Sabat, penciptaan, itu aku. Ngapain aku tunduk sama hari Sabat? Orang aku yang buat. Makanya kata kalimatnya, Tuhan atas hari Sabat. Luar biasa. Yesus ingin menyatakan bahwa dialah Allah yang menjadikan hari Sabat. Dari maknanya ketika dia menjadikan hari Sabat, memang manusia harus beristirahat, bersenang-senang, fokus menyembah Tuhan. Bukan berarti nggak boleh ngelakuin apa-apa. Kita akan lihat di hari Minggu pasal 3, itu sama, masih tentang hari Sabat. Betapa mengerikannya aturan Sabat bagi orang Yahudi. Ketika ada orang tertimpa reruntuhan nih, misalnya ini atap ini jatuh ya, kena kepala si holong, iya kan? Bagi orang Yahudi ketika itu hari Sabat, kau belum mati, kau nggak boleh ditolong. Gila ya? Kita lihat di hari Minggu. Paling dilihat, oh belum mati, berarti nggak parah. Kita tunggu sampai jam 6, baru kita tolong. Iya, begitu aturan mereka. Gila kan? Untung lagi kita nggak jadi orang Yahudi ya. Udah nggak percaya Yesus, aturannya berat lagi. Makanya kalimat Yesus apa? Marilah kepada yang letih lesu dan berbeban berat. Beban berat itu kayak gitu tuh. Hari Sabat itu beban bagi orang Yahudi itu berat sekali, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Siapa yang udah pernah di Israel? Ibu udah Bu ya? Belum juga ya? Nah, tolong doakan yang rajin gereja hari ini kita sama-sama ke Yerusalem ya. Katanya, aku sih belum. Kata orang yang di sana, kalau udah menyentuh masuk hari Sabtu hari Sabat, udahlah. Kau nggak bisa jalan-jalan, kau di hotel mendem diri, karena lift pun dimatikan, semua tutup, apa-apa nggak ada. Itulah yang terjadi hari Sabat di Israel sampai detik ini. Gila ya, sama kayak nyepinya saudara kita di Bali. Tapi Bali kan memang Indonesia yang konteks budayanya berbeda. Kalau mereka tuh hari Sabat, setiap minggu begitu. Kalau nyepi kan sekali setahun ya. Kalau mereka setiap hari Sabtu, pokoknya semua stop. Lift itu dimatikan. Jadi turis nggak bisa turun. Itu kata orang yang di sana. Aku sih belum ya. Nanti kita sama-sama lihat ya. Dan ketika kita di sana hari Sabat, coba kita keluar ya, biar dilempari kita. Ya. Jadi dari sini teman-teman kita harus mencatat beberapa hal. Yang pertama, Yesus sudah memiliki kuasa mengusir setan pada pasal 1 kalau nggak salah. Yesus memiliki kuasa mengajar. Yesus memiliki kuasa menyembuhkan, mujizat kesembuhan, orang lumpuh, kusta disembuhkannya semua. Lalu yang kemarin apa? Yesus mengampuni dosa. Yesus memahami puasa dengan berbeda dari adat Yahudi. Dan hari ini dia berkuasa atas hari Sabat. Tidak lain tidak bukan kita punya kesimpulan bahwa Yesus betul-betul Allah itu sendiri. Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan inilah pesan Jumat Agung kita, bahwa dia memilih jalan salib, jalan penderitaan untuk menebus manusia. Sedikit pembelajaran, Yesus itu mati di kayu salib bukan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada iblis, bukan ya. Bukan berarti dia menebus kepada iblis sehingga dosa manusia dibayar, enggak. Dia menebus murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita, yang ditimpakan kepada keturunan Adam dan Hawa. Karena kalau kau makan buah itu, kau pasti mati. Seharusnya kita ini semua mati masuk neraka. Tapi syukur kepada Allah lewat anaknya yang tunggal, Yesus menerima semua dosa itu. Makanya kalimat Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allah memalingkan wajahnya. Kenapa? Yesus sedang bergumuran dosa. Allah yang kudus tidak bisa melihat dosa. Makanya Yesus seakan-akan, Bapakku, Bapakku, mengapa kau meninggalkan aku? Dan itu juga tadi kalimat di iman rasuli kita apa? Dia turun ke dalam kerajaan maut. Yesus bukan ke neraka. Walaupun banyak penafsiran mengatakan seperti itu. Bukan. Dia sampai merasakan penderitaan manusia yang karena dosa mati masuk neraka. Itu dirasakan Yesus semua di kayu salib. Sehingga makna Jumat Agung, kita harus betul-betul memaknai pengorbanan untuk Yesus. Terutama dalam konteks kita berbicara ini adalah hari Sabat. Hari Sabat orang Kristen itulah hari Minggu, di mana nanti kita peringati kebangkitan Yesus hari Minggu ini. Jadi sebenarnya setiap minggu ketika kita mengucapkan Happy Sunday, kita sebenarnya sedang merayakan Paskah setiap minggu. Ya. Makanya itu kita harus merenungkan bahwa Jumat Agung tidak main-main. Nanti tonton di YouTube kalau nggak salah judul kita Hell Come to Calvary. Ketika Yesus mati di kayu salib Jumat Agung, itu neraka sedang datang ke Bukit Golgota. Betapa mengerikan. Itu kalau teman-teman betul-betul mengeksposisi kisah Yesus itu, merinding pasti, karena mengerikan sekali penderitaan Yesus.
Oleh karena itu, jangan lagi kita menjadi Kristen KTP, ya. Nanti hari Minggu coba dihitung teman kalian yang nggak pernah buat status tiba-tiba buat Happy Easter, ya kan? Happy Passover, Selamat Paskah untuk kita semua. Coba nanti minggunya tanya, tunggu dia buat Happy Sunday nggak ya? Ada kalimatnya? Pasti nggak dibuatnya. Kenapa? Belum gereja. Iya. Jangan ya. Saya mau semua anak muda semua di sini betul-betul giat melayani Tuhan, serius mendalami Alkitab agar gereja kita bertumbuh walaupun dari kecil kita bisa mengajak jiwa-jiwa baru untuk belajar Alkitab. Jumat Agung bukan soal hari raya, bukan soal tradisi teman-teman. Dimana ini adalah hari kita harus menghayati penderitaannya. Makanya orang Kristen juga tidak takut dalam menderita, karena Yesus Kristus sudah menanggung segalanya. Apapun masalah teman-teman sekarang, mau sekarang perkuliahan, belum dapat pekerjaan, jodoh terutama, iya kan, nggak laku-laku sampai sekarang ya kan. Jangan pernah bilang masalahku berat kali Tuhan, masalahku sulit, enggak. Semua masalah yang terberat sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Untuk itulah kita punya pengharapan di dalam Jumat Agung ini. Saya mau, dan teman-teman juga harus mau, kita mati-matian berkorban untuk Yesus. Selamat memperingati Jumat Agung, selamat berkorban untuk Yesus Kristus. Amin.